ulang tahun Wahidiyah yang ke-52 tahun ini dihadiri oleh ribuan pengamal Wahidiyah yang datang dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Bahkan pengamal Wahidiyah, selawat Wahidiyah ini juga datang dari mancanegara seperti Malaysia dan juga Singapura. Dan pemirsa, marilah kita kembali menyaksikan Mujahadah Kubro di Pesantren At-Tauhid Ngoro Jombang. Bapak Ngari Mojokerto, Bapak Yani Mojokerto. Pada minggu malamnya, pelaksanaan Mujahadah Kubro diperuntukkan bagi kaum pria atau bapak-bapak. Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan resepsi Mujahadah Kubro bagi kaum remaja, Mujahadah Kubro kaum pria ini juga diawali dengan doa bersama dan istighosah. Walau jadwal Mujahadah Kubro ini diperuntukkan bagi pria, namun acara ini terbuka untuk umum dan boleh diikuti oleh wanita, anak-anak, dan remaja. Setiap orang membutuhkan rasa aman, tenang, dan tentram untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup lahir batin, material, spiritual di dunia sampai akhirat. Lebih-lebih dalam alam reformasi yang diwarnai dan diliputi krisis multidimensional. Segala potensi bangsa dari berbagai bidang dan dari berbagai tingkatan sosial dikerahkan untuk mencapai cita-cita hidup bangsa baldatun thayyibatun wal rabbun ghafur. Namun belum kelihatan ada tanda-tanda akan keluar dari keterpurukan bangsa. Masih ada anugerah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang belum dimanfaatkan oleh manusia secara optimal untuk mengisi dan mencapai tujuan hidupnya, yaitu potensi batiniah atau kemampuan ruhani dalam wujud berdoa memohon kepada Allah. Oleh karena itu, Wahidiyah mengajak semua umat untuk faghfiru ilallah atau kembali ke jalan Allah. Aku sebagai hamba-Mu, ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu, aku ingin kembali dan meski tak layak sujud padamu, dan sungguh tak layak aku, ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu, aku ingin kembali kepadamu. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku, aku ingin kembali kepadamu. Ampunkanlah. Barangkali tidak terlalu berlebihan, tapi harus kita rasakan hati kita bahwa kita ini para peserta Mujahadah Kubro ini adalah duyuhu Habibir Rahman, ini kekasih Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah kinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngatos kita panjenengan para itu di dalam kalimat Mujahadah Kubro ini, panjenengan kita semua tercatat sebagai duyuhu tamu-tamunya Habibur Rahman, kekasih Gusti Allah nomor wahid Rasulullah SAW, yang kita harapkan selalu syafaat dan tausiahnya. Sambungan dan barakah harus senantiasa kita dalam hati kita menyampaikan rasa penyampaian rasa salawat salam kepada beliau. Baginda Nabi Rasulullah SAW
beserta ahli bahasa, juga kepada para anbiya wal mursalin wa malaikatul muqarrabin alaihi wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil, juga kepada para abadillah, para kekasih Allah Ta'ala, tidak sampaikan salam hormat takliman dan mahabbatan pada kami asbab min awalin milahihim, khususipun asrafi wajah zaman wa wani wa zahir ayat-ilahi wa ahidati, pada seluruh kasih Allah dari awal dan akhir di dalam kita mengapa kita ini selalu bahasa asal muasal tarasul, selalu hubungan batin. Maka kita bisa sampaikan kepada para pihak itu radhiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa samahatihim wa karomatihim wa amadana jandahihim. Amin, 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 amin. Tapi ingat, amin tidak boleh hanya lisan saja. Amin dengan hati penuh. Kalau kita betul-betul mempunyai banyak hutang jasa dari para beliau-beliau, khususnya dari Rasulullah SAW dan seterusnya itu. Para hadirin, para hadirat, atas perhatian panjenengan beliau memberikan kesempatan kehormatan kepada saya untuk ikut-ikut mengisi acara. Tadi saya katakan ini rahmat dari Allah yang luar biasa. Dipari badan pulau sebab penjenengan. Dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Jazakumullahu khairan jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat kepada panjenengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Iki kan arepe bangun, terus arep tuku semen, tapi kok bingung ya arep gawe semen apa sing paling apik tur ya kuat, regane cocok karo wong cilik sing kaya Pak Diki. Iya, Pak D gampang. Nek arep tumbas semen, Pak D tumbas saya semen merah putih. Iku lho sing kaya benderane Indonesia, semene apik tur murah, Pak D. Semen merah putih merupakan semen berkualitas tinggi yang telah diakui dunia internasional dari hasil pengetesan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Perindustrian. Semen merah putih dinyatakan telah memenuhi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Semen ini telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional bergengsi, beberapa di antaranya Asia Pacific Quality Award 2005, Well Known Trademark 2006, Green Tech Award 2009, Awards of Trusted Brand 2011, Golden Dragon Prize Award berturut-turut mulai dari tahun 2001 sampai 2011. Selain tidak mudah retak dan daya tahan kuat, semen ini memiliki keunggulan cepat kering dan tahan terhadap kelembapan, sehingga cocok untuk negara beriklim tropis seperti Indonesia. Iki sing cocok kangge Pak D. Ya wis, Dok. Pak D tak tuku semen merah putih ae. Lah iya to Pak D, wong omah-omah ning kutho ya wis akeh gawe semen putih lho Pak D. Semen merah putih, fondasi yang kuat masa depan negeri. Mulai pengobatan Tiansen tanpa operasi dan injeksi, mengatasi berbagai macam penyakit kronis disertai dengan terapi alamiah. Mengobati berbagai macam penyakit seperti kanker ganas, tumor ganas, kencing manis atau diabetes, kencing batu atau ginjal, ginjal tidak berfungsi, katarak atau rabun, mah lambung, stroke atau darah tinggi, impoten, kanker payudara, tumor kandungan, dan lain-lain. Dulu mempunyai kelainan keturunan, setelah saya berobat ke Tiansen, sekarang sudah mempunyai keturunan. Selama saya menderita penyakit kanker, hidup terasa tak bergairah dan sangat menderita. Tetapi setelah saya berobat ke Tiansen, saya sembuh total.
Saya menderita penyakit kanker. Hidup terasa tak bergairah dan sangat menderita. Tetapi setelah saya berobat ke Tianzen, saya sembuh total. Gairah hidup saya kembali lagi. Balai Pengobatan Tianzen buka 2 cabang, Kediri dengan sasaran dari arah mana saja turun di IKIP PGRI Kediri atau Universitas Nusantara PGRI ke utara 300 meter lihat papan nama kiri jalan. Tulung Agung dari mana saja minta turun dari Terminal Tulung Agung atau perempatan Geleduk ke utara 300 meter lihat papan nama timur jalan. Bapak Masudin melayani pengobatan terapi spesialis terapi saraf telinga, tunarungu atau memakai alat bantu, tidak bisa mendengar karena kebanyakan obat atau jamu, urat dan syaraf lemah atau mati. Anda tidak bisa mendengar sudah 5, 10, 15 hingga 30 tahun atau bertahun lamanya, dokter spesialis sudah angkat tangan. Insya Allah 1 kali terapi telinga Anda langsung bisa mendengar normal kembali. Alhamdulillah, setelah diterapi 1 kali oleh Bapak Udin, sekarang saya sudah sembuh. Alhamdulillah setelah diterapi 2 kali oleh Mas Udin, pendengaran anak saya mulai normal. Sejak 19 tahun saya mengidap gangguan pendengaran. Setelah 1 kali terapi, alhamdulillah sekarang saya sudah normal kembali. Alamat praktek Dusun Ketanen, Desa Banyualang, RT 20 RW 7, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kediri, Jalan Kiai Ndoko 123, Kediri. Mujahadah Kubro adalah mujahadah yang dilaksanakan oleh seluruh pengamal Wahidiyah 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Suro atau Muharram dan bulan Rajab yang diatur oleh penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat. Pada Mujahadah Kubro bulan Muharram 1434 Hijriah ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Gus Ipul hadir di tengah-tengah pengamal Sholawat Wahidiyah. Gus Ipul mengajak seluruh pengamal Wahidiyah dan seluruh masyarakat Jawa Timur pada umumnya untuk menjernihkan hati dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan terus menjaga silaturahmi sebagai wujud rasa persaudaraan terhadap sesama. Pentingnya pemanfaatan pendaya gunaan sumber daya ruhani dan spiritual dalam bentuk doa kepada Allah bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup lahir batin. Selain itu pentingnya keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai konsekuensi kewajiban selaku anak cucu Adam yang menjadi khalifah Allah di bumi dan sebagai bentuk pengamalan Pancasila yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Dalam ajaran Wahidiyah, manifestasi cinta kepada Allah dapat timbul dari hati yang senantiasa menerapkan konsep lillah billah, birasul birasul, serta rajin melakukan mujahadah, serta memperbanyak tafakur, yakni merenungi keagungan dan kebesaran Allah, serta merenungi kemuliaan dan keluhuran budi Rasulullah, sehingga dalam bermasyarakat senantiasa berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Ampunilah kami, selamatkanlah kami.
jawab kalian dulu. Tiang itu ditinggali keramat niku, ketok keramatin niku nek pun gak dulu. Tambah ketok keramat. Tambah ketok keramat. Salah satu ukuran keramat itu jek digoleki wong. Masih diikuti, dicari orang, masih dirindukan. Gimana? Lagu pulau kali panjenengan ini Kiai Haji Abdul Majid termasuk salah satu orang yang dirindukan begitu banyak orang, dan bahkan jumlahnya terus bertambah meskipun beliau sudah lama sekali meninggal. Itu salah satu tondo-tondo pengkah. Para hadirin sekalian ingkang kawula muliakan, manfaatnya mujahadah itu besar sekali, dan yang merasakan manfaatnya tidak hanya yang hadir, tidak hanya pengamal sholawat wahidiyah, tetapi juga yang merasakan ini masyarakat secara luas, termasuk pemerintah juga terbantu, karena masya Allah panjenengan kumpul di sini tidak hanya mendoakan diri sendiri, tidak hanya mendoakan keluarga, tetapi tadi disebut-sebut oleh Ustaz itu juga mendoakan masyarakat, juga mendoakan bangsa, juga mendoakan orang-orang yang mungkin sama sekali tidak terkait dengan perusahaan ini. Itu mulianya luar biasa. Maka itulah belum atur nuwun diberi kesempatan sebagai wakil gubernur, terus terang kita bangga bahwa di Jawa Timur ini ada pengawal sholawat wahidiyah yang ikut mendoakan masyarakat, mendoakan bangsa, yang saya yakin ini manfaatnya luar biasa. Sekali lagi kita patut bersyukur yang luar biasa bahwa di tengah-tengah kita masih ada yang meneruskan, masih ada yang memfasilitasi, masih ada yang memberikan kesempatan pada kita semua untuk terus mengikuti kegiatan mujahadah kubro ini. Untuk itu kita doakan tempat ini sebagai tempat silaturahmi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Nur ini nanti menjadi semakin besar manfaatnya, semakin besar muridnya, dan tentu saja kita harapkan nanti menjadi salah satu pusat pengembangan akhlakul karimah bagi generasi Islam yang akan datang. Mungkin mujahadah kubro ini menghadirkan syafaat Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Silakan masuk. Bos, pabrik rokok kita belum punya NPP BKC loh. Ini wajib. Kosong. Iya, itu merupakan kewajiban kita. Oh, nah gitu sekarang kita urus NPP BKC-nya. Persyaratan mendapatkan NPP BKC: 1. Lokasi bangunan tidak berhubungan langsung dengan bangunan halaman tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin dari rumah tinggal, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum. Luas bangunan paling sedikit 200 meter. 2. Memiliki izin instansi terkait IMB, SIUP, HO, ID, Disnaker, NPWP, SKCK, akte pendirian usaha, KTP. 3. Wawancara. Ya, selama Anda mengurus sesuai dengan prosedur dan memenuhi semua persyaratan dengan lengkap dan benar, tidaklah sulit untuk memperoleh NPP BKC. Bapak Masudin melayani pengobatan terapi spesialis terapi saraf telinga, tunarungu atau memakai alat bantu, tidak bisa mendengar karena kebanyakan obat atau jamu, urat dan syaraf lemah atau mati. Anda tidak bisa mendengar sudah 5, 10, 15 hingga 30 tahun atau bertahun lamanya. Dokter spesialis sudah angkat tangan. Insya Allah 1 kali terapi telinga Anda langsung bisa mendengar normal kembali. Alhamdulillah, setelah di terapi
1 kali oleh Bapak Udin. Sekarang saya sudah sembuh. Alhamdulillah, setelah diterapi 2 kali oleh Mas Udin, pendengaran anak saya mulai normal. Sejak 19 tahun saya mengidap gangguan pendengaran. Setelah 1 kali terapi, alhamdulillah sekarang saya sudah normal kembali. Alamat praktek Dusun Ketanen, Desa Banyualang, RT 20 RW 7, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kediri, Jalan Kiai Ndoko 123, Kediri. Setelah menangis terus sedikit bergembira, itu juga boleh, itu juga asalkan lillah, maka semuanya jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau betul-betul kita terapkan sebagaimana bimbingan kita pengamal wahidiyah tahan banting dalam segala situasi, di mana saja, kapan saja, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bimbingan dari beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Beliau mu'alif juga mengambil dari dawuh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ajaran atau bimbingan lillah diteruskan dengan bimbingan billah, sehingga kita makin sempurna sebagai manusia yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hanya beribadah. Ibadah kita makin baik nilainya, makin murni, makin ikhlas. Lillah itu pun juga ikhlas, tapi perlu juga diikhlaskan lagi dengan billah, sebagaimana sabda para ahli, para ulama dalam kitab Kasihatu saja oleh Syekh Nawawi Banten dikatakan, akhlis a'malaka lillah, semua perbuatan kita hendaknya kita ikhlaskan semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga kita tingkatkan wa akhlis ikhlasuka bittabari minal hauli wal quwwah. Amal kita yang sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tingkatkan lagi menjadi tabari minal hauli wal quwwah, merasa tidak punya daya dan upaya. Hal yang semacam ini kita katakan mungkin itu mudah, melaksanakannya pun juga insya Allah tidak sulit. Yang penting kita bersungguh-sungguh berusaha, sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asalkan kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan membuka dan membuat jalan untuk kita sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, apalagi yang telah kita amalkan setiap hari sebagai pengamal sholawat wahidiyah adalah sholawat yang mana dikatakan oleh para alim, para ulama,
Sholawat itu doa yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Zaini Dahlan dalam kitab Takribul Usulnya mengatakan bahwa doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kalanya yang diterima, ada yang tidak diterima. Kalau sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, izinkanlah aku. Wahidiyah memberikan bimbingan praktis kepada umat dalam penerapan ajaran Islam. Bimbingan praktis yang diajarkan Wahidiyah meliputi bidang iman, khususnya soal tauhid, soal kesadaran kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bidang ihsan dalam segala bentuk hubungan manusia. Di akhir fatwanya, Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi mengajak kepada seluruh pengamal Wahidiyah agar mengerahkan kekuatan batiniah karena perjuangan tidak akan pernah berhasil tanpa kekuatan batiniah yang kuat. Beliau mengajak para pengamal agar senantiasa riadah. Beliau mengajak kepada pengamal agar memperbanyak puasa dan bertahajud untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mujahadah kubro ini benar-benar mampu mengetuk hati setiap pengamal sholawat Wahidiyah untuk mempersiapkan diri mereka dalam mengemban amanat perjuangan di masa yang akan datang, sehingga umat masyarakat segera sadar falfiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan negara ini segera dientaskan dari segala krisis yang melanda. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu, aku ingin kembali. Ja'ahaq wa zawal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Demikian mujahadah kubro Wahidiyah yang diselenggarakan di pesantren At-Tahqiq Jombang. Semoga mujahadah kubro ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi bisa lebih mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Dan pemirsa, akhirnya saya Yun Hasanah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTC. Bandung, Soleh bin Bah. Ya